Bu Rini, maaf ganggu. Oh, iya, enggak ganggu. Ada waktu luang? Ada. Saya mau cerita sesuatu, Bu. Waduh, ada apa ini Bu Ria? Aduh, wis ta. Bikin puyeng iki. Puyeng. Nggih. Minum es kadar. Jangan Bu, nanti tambah puyeng saya. Santai Bu Ria, enggak apa Bu Ria. Kebetulan saya jam kosong ini. Kita Ya, berbagi dengan alhamdulillah. Iya. Nggih. Tadi kan saya habis dari kelas 10 10. belajar fisika loh, Bu. Nah, 10 berapa Bu? 10 12. 10 12. 10 12. Nggih. Nah, pas saya ngajar nggih awalnya tuh ya pembelajaran lancar, maksudnya ya saya menjelaskan materinya dengan baik, terus anak-anak yang mendengarkan. Ternyata ketika saya melihat ke bagian anak-anak, ada satu anak itu kayak ngelamun nggak fokus, tapi dia nggak main HP, tapi dia tuh pensilnya tuh tidak di atas kertas, tapi dia itu melihat saya tapi hampa gitu, seperti pandangannya itu kosong. Seperti dia nggak fokus gitu sama pelajarannya. Terus kemudian ada sesi untuk latihan soal, sehingga anak-anak saya suruh untuk mengerjakan latihan soal. Memang di kelas itu menurut saya tuh kemampuan mereka itu jomplang gitu. Ada yang memang sangat aktif, terus ada anak yang sangat nggak aktif banget. Nah, anak ini termasuk anak yang nggak terlalu aktif menurut saya di kelas ini. Biasanya malah kita perhatikan ya. Iya. Nah, kebetulan anak yang saya ajar ini anak wali saya juga. Ada kedekatan ini sedikit. Iya. Kemudian ketika latihan soal ini si Dito ini saya dekati. Dito. Iya namanya Dito. Dito, kamu kenapa? Kamu sudah mengerti pembelajarannya? Sudah paham belum? Belum, Bu. Lah, kamu tadi melihat ke papa, melihat ke saya itu mengerti apa enggak? Tidak, Bu, gitu. Terus saya coba lagi tanya, kamu pelajaran fisika itu suka apa enggak? Saya enggak suka, Bu. Kalau kimia, matematika, biologi itu suka apa enggak? Saya gitu kan. Enggak suka juga, Bu. Gitu. Jadi pelajaran yang eksak itu dia enggak suka. Istilahnya begitu. Sosial mungkin ya. Nah, mungkin saya ngarepnya ke situ. Terus kalau sosiologi, kamu suka enggak? Ya, enggak terlalu juga. Begitu. Aduh, gak ada minat karena itu Bu. Saya sampai ya Allah lagi gimana tuh. Terus olahraga kamu suka? Olahraga suka, Bu. Terus kemudian apa yang paling kamu suka itu apa gitu? Saya itu sukanya menggambar gitu. Akhirnya saya dapat ya apa yang dia suka itu gambar gimana? Gambar di HP tuh. Gambar di HP langsung itu saya suka gitu. Iya. Terus kemudian saya gini kan, loh, kamu suka gambar di HP? Kalau di kertas, nggak suka, Bu. Jadi kalau gambar di kertas tuh saya nggak suka. Saya langsung gambarnya, catnya itu langsung di handphone atau tablet kayak gitu maksudnya. Kartun gitu Bu? Iya, kayak kartun. Iya. Saya juga mencoba mengkonfirmasi kayak webtoon gitu kan? Iya, Bu, kayak webtoon gitu saya suka. Membuat gambar-gambar kayak gitu saya suka. Oh, kamu suka main game online juga? Nah, iya juga sih, gitu katanya. Seiring gitu ya. Iya, kan kalau dia suka gambar animasi, webtoon itu kan arahnya juga ke game online. Iya. Terus kemudian saya ingin konfirmasi lanjut lagi, itu terdistrak perhatian saya dengan anak lain yang aktif. Nah, anak lain yang aktif itu kan istilahnya kan tadi latihan soal tadi. Yang soal terus anak-anak itu ke saya, Bu ini apa Bu? Ini pelajaran ini kan saya nggak tahu kan. Akhirnya saya meninggalkan anak ini, jadi saya belum terlupa. Nah itu sampai bel terakhir akhirnya saya belum mengetahui bagaimana solusinya anak ini nanti bisa ikut pembelajaran saya itu lebih senang gitu. Soalnya terpikirkan sampai ini tadi. Iya. Jadi itu ya Bu. Jadi Bu Ria ini masih kepikiran apa yang membuat Dito seperti itu. Gitu ya Bu ya. Karena sebagai seorang ibu wali kelas yang baik bertanggung jawab, secara otomatis kita nggak bisa membiarkan anak-anak seperti itu tanpa kita tangani cepat ya Bu ya. Iya. Karena bahaya soalnya nanti tadi dia nggak suka sosial, suka menggambar. Nah kita carikan itu Bu
jalan gitu gimana? Terus saya juga sudah coba sih Bu tanya ke guru yang matematika, guru yang kimia. Guru kimia kan sudah ulangan. Iya. Ulangan, setelah ulangan itu ulangannya itu yang dikerjakan itu Bu yang ada gambarnya toh. Oh. Terus yang nggak ada gambarnya itu kosong, blong kosong gitu loh Bu. Kayak apa ini kita memajukan anak kayak gitu. Terus yang matematika itu dia yang nggak bisa plus. Tapi dia bisa nggak Bu tapi kalau mengganggu temannya enggak ya? Enggak, dia lebih prefer untuk diam di pojokan atau diam di tempat duduknya dia lah. Kan tempat duduknya itu kan diajak terus setiap hari. Kebetulan dia belum pernah sih ke bagian di depan itu. Pernah paling ya nomor 3 di depan. Dia tetap dia di situ. Kayak dia tuh present hadir. Tapi enggak tahu pikirannya itu loh kemana. Dari sini, ini kalau kita hubungkan dengan kompetensi sosial emosional ya Bu ya, kira-kira anak-anak seperti itu ini Bu Lia ingin menggiringnya kemana? Kira-kira? Kalau saya inginnya itu paling enggak dia tuh punya kesadaran sosial, terus kemudian juga bisa berelasi dengan temannya, terus kemudian juga punya kesadaran diri, maksudnya itu dia belajar masuk SMA Soko itu apa tujuannya gitu loh. Kalau dia seperti ini nanti takutnya itu nanti ngaruh sama masa depannya nanti. Jadi di situ ya Bu ya. Jadi sudah punya target. Dari KSE yang sudah menjadi target beliau tadi, kira-kira si Dito ini ada pada level berapa ya Bu? Kalau kita ibaratkan levelnya 1 sampai 10 dengan kondisi Dito yang seperti itu, KSE yang ingin Bu Lia capai seperti itu, kira-kira Dito ini ada di poin berapa? Kalau menurut saya dia ini ada di poin 3 menurut saya. Wah, jauh ya Bu ya? Iya, soalnya dia kayak menyendiri gitu loh Bu. Masih kan kesadaran dirinya kurang, kesadaran sosialnya kurang. Relasi juga relasi ada. juga kurang. Kalau relasi bagaimana dengan tanggung jawab? Ya, betul, setuju, sip sekali. Nah, kira-kira Bu Lia punya apa ya, bayangan apa agar dari nilai yang segitu itu bisa memenuhi keinginannya Bu Lia? Agar paling tidak demi masa depannya dia lah. Kira-kira Bu Lia punya saya apa ya? Meningkatkan KSE-nya itu paling nggak ke angka 6 atau 7 gitu. Itu maksimal menurut saya. Cara yang bagaimana? Atau kalau bisa 8 oh, ya. Sip. Insya Allah dari apa ya berarti? Aduh, excellent ya Bu ya. Dari 3 ya Bu. Ini cobalah ke 6 atau 7. Oke, dari 6 ke 7 itu kira-kira rencana dia bagaimana ya? Mungkin ada solusi-solusi yang saya sih ingin itu nyoba bicara lagi kan sama si anak ini kan, karena tadi kita komunikasinya masih kurang. Sebenarnya saya juga ingin tahu bagaimana rencana kedepannya si anak ini, maksudnya sekolah nanti ingin sekolah kemana, terus lanjutkan kemana gitu kan, supaya dia nanti bisa punya planning gimana nanti kedepannya. Terus saya juga pengennya itu bicara sama dia itu nanti supaya di pembelajaran fisika, pembelajaran saya paling tidak itu dia sudah mulai aktif, kembali mengikuti. Terus misalkan dia memang nggak bisa sama sekali, itu paling enggak kan akhirnya bisa sedikit gitu loh. Selain komunikasi dengan siswanya, secara mungkin Bu Lia punya trik lagi mungkin? Saya juga pengen komunikasi sama kedua orang tuanya sih. Oke ya. Yang saya tahu si anak ini adalah adik salah satu siswa kelas 12. Oh gitu. Nah, kalau anak yang kelas 12 ini dia juga aktif ya kita. Oh beda dengan adiknya ya Bu ya. Cuman yang saya tahu itu di orang tua si ibu sama bapak itu, maksudnya ibunya ini bukan ibu kandung. Oh gitu ibu. Nah, yang itu dari si kakak, dari si kakak ini. Tapi untuk si yang Dito ini dia itu dari si ibu atau dari si bapak itu yang saya belum tahu. Jadi makanya ingin mengulas kembali bagaimana anak ini di keluarga dan bagaimana keaktifannya di keluarga. Jadi
punya bayangan ya, sesuatu yang terjadi di keluarga itu pastilah memberikan dampak ya Iya. ke yang bersangkutan tinggi. Mungkin ada lagi mungkin kuliah komunikasi dengan siapa gitu mungkin yang bisa yang bisa menurut saya sih lebih ke komunikasi, lebih sering ke anak sama anak ini sih. anaknya ya. Iya. Dari pihak sekolah mungkin ada yang bisa Nanti ya ingin coba juga komunikasi kan karena saya kak panasnya ya sing guru BK-nya ajak kerjasama si guru BK agar bisa menghandle, maksudnya bisa memberikan semangat anak ini untuk bisa belajar di sekolah. paling tidak target yang 7 itu tadi terpenuhi ya Bu Ria ya. Kalau sudah target itu sudah punya target lah Bu Ria terhadap si Dito ini apa namanya, dari target itu kira-kira Bu Ria sudah punya batasan waktu ya? Saya harus sudah apa kita? Kalau saya ingin segera menerapkan itu ini belum ke karakter si Dito. Jadi di pembelajaran fisika ini kan dia suka gambar tadi tuh. Oh iya, gambar. Saya inginnya itu nanti di pembelajaran fisika saya coba itu pakai pembelajaran materinya materi vektor. Saya ingin mengajak anak-anak itu lab virtual. Apa itu praktikum lab virtual. Jadi menganalisa vektor dengan lab virtual. Lab virtual ini bisa diakses pakai handphone, iPhone, iPad atau tablet atau laptop. Nah, kan itu gambar-gambar digital yang benar-benar. Mungkin dari sini si anak ini tadi nanti bisa menyukai pembelajaran fisikanya. Maksudnya dari pembelajaran IPA tadi semuanya dia kurang, nanti di fisika ini dia bisa akhirnya senang gitu loh dengan fisika karena saya buat lab virtual ini. Berarti Bu Ria ini sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Proses dan kontennya sudah Bu Ria punya bayangan anak-anak harus seperti ini ya Bu Ria. Sip Bu Ria. Oke. Berarti yang jelas memfasilitasi lagi ya Bu Ria ya, agar semua anak bisa terakomodasi dengan baik untuk proses pembelajarannya. Jadi tidak ada anak yang tertinggal gitu ya Bu Ria ya. Apalagi bakat-bakat seperti itu bakat-bakat yang jarang loh Bu. Itu nggak bisa dipaksa Bu, itu benar-benar alami. Cuma ya itu tadi ya tinggal dikembangkan KSI-nya ya Bu ya. Oke. Jadi saya yakin dan Bu Ria seperti ini kalau sudah berkomunikasi gini gimana Bu rasanya? Kita sudah saling berbagi gini, apalagi Bu Ria menemukan sendiri kan solusinya. Iya. Ya, alhamdulillah Bu, saya jadi kayak lega gitu. Terus awalnya tadi saya suntuk ini apa caranya, terus saya jadi merasa lega, terus bisa menemukan solusi yang tepat. Paling tidak, ya memang pasti butuh waktu untuk bisa membuat si anak ini KSI-nya jadi lebih meningkat. Tidak hanya di pelajaran, tapi nanti kayak kesadaran dirinya, kesadaran sosialnya itu bisa lebih baik lah dari sebelumnya. Pasti butuh waktu. Nanti insya Allah saya akan tetap berusaha mendampingi anak ini agar bisa jadi pribadi yang lebih baik. Oke, sip. Dan tetap semangat ya Bu Ria ya. Saya semangat. Semangat saya juga. Nanti saya tunggu loh Bu Ria kabar berikutnya. Karena ini menarik sekali anak ini ya. Ya saya yakin di balik segala kekurangan dan kelebihannya dia pasti, kalau kita pegang bakat minatnya, dia pasti akan menjadi orang yang hebat. Sukses ya Bu Ria ya untuk kedepannya. Terima kasih Bu, terima kasih telah mendengarkan cerita keluh kesah saya. Sama-sama sehingga saya jadi belajar lebih lega, lebih plong Bu, saya Bu. Oke.